Oke, mulai. Balik lagi bagi yang balik, and welcome bagi yang datang. Video kali ini dihususkan untuk orang yang mau belajar cukur atau bagi pemula yang baru terjun ke dunia cukur atau perbarberan. Nah, jadi ada 5 hal yang perlu diketahui sebelum memutuskan jadi barber atau menjalani jadi barber. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, terus belajar dan evaluasi. Yang keempat, menempatkan diri sudah bisa. Yang kelima, siap menghadapi kegagalan. Oke, kita bahas satu persatu. Tanpa basa-basi yang udah 3 hari, kita masuk ke yang pertama, yaitu keyakinan. Maksudnya begini, untuk memulai sesuatu kita harus yakin terlebih dahulu. Yakin kita bisa, karena dengan keyakinan inilah kita bisa terus berusaha dan bagaimana caranya kita bisa jadi seorang barber. Dan tentunya seiring berjalan waktu kita bisa terus berkembang dan berkembang lebih bagus lagi. Oke, yang kedua, percaya diri. Nah, percaya diri ini sangat penting karena dengan percaya diri kita sudah benar-benar siap melawan grogi dan takut salah ketika motong rambut. Pengalaman gue dulu sosok menakutkan adalah rambut gondrong dan polisi. Hah, lucu sih ya kalau sekarang. Karena takut salah. Tapi dengan kepercayaan diri kita bisa lawan dan semuanya baik-baik aja. Intinya harus dipaksakan. Nah, percaya diri ini sangat penting. Jadi kita bisa melawan semuanya. Karena semua orang sama aja. Intinya satu, bertanggung jawab. Oke, yang ketiga, terus belajar dan evaluasi. Nah, jadi dalam dunia perbarberan, kita harus terus haus ilmu, harus terus belajar dan belajar. Kenapa? Karena sehebat apapun kita, masih ada saja yang harus kita pelajari. Motong rambut itu, tiap bentuk kepala orang tuh berbeda-beda. Jadi, bakal selalu ada pelajaran baru yang harus kita pelajari. Dan kita juga bisa belajar dengan melihat hasil-hasil potongan-potongan yang bagus-bagus. Dan sampai kita bisa membayangkan bagaimana kita cara membuatnya dan mengerjakannya. Seperti itu. Nah, untuk evaluasinya, kita bisa foto hasil cukuran kita setelah kita cukur rambut dan kita pelajari di mana kesalahannya, di mana yang harus diperbaikinya untuk meningkatkan kualitas skill kita. Dan juga kita selalu perhatikan ketika orang yang sudah kita cukur dalam jarak jauh, apakah enak dipandang atau belum. Nah, itu bisa jadi evaluasi buat diri kita supaya lebih baik dan lebih bagus lagi. Jadi potongan yang bagus tuh enak dipandang dari setiap sudut ya. Dan itu masuk standarisasi potong rambut. Yang keempat, menempatkan diri kita sudah bisa. Kenapa harus begitu? Karena ini menurut pengalaman gue juga ya. Supaya diri kita tuh berfokus benar-benar mempelajari dan terus mempelajari dan meyakinkan diri kita itu bisa. Seperti hukum tarik-menarik. Ketika diri kita membanggakan diri kita sendiri, bilang dalam hati, saya adalah barber profesional, saya adalah barber profesional. Secara tidak langsung, itu bakal ketarik dan bakal selalu ada jalannya. Untuk kita lebih baik, untuk kita bisa berkembang dalam skill perbarberan. Ketika ada jalannya, kita harus ikutin alurnya. Dengan kegigihan dan benar-benar bisa, pasti ada jalan, selalu ada jalan. Dan yakin pasti cepat bisa. Oke, yang terakhir, yang kelima. Siap menghadapi kegagalan. Jadi begini, ketika kita baru memulai, pasti kita bakal menemui kegagalan. Contoh, dimarahin orang lain lah. Atau misalkan kita ngedarahin orang pakai silet. Kedengarannya sangat menyeramkan, bukan? Nah, disitulah mental kita diuji. Mental kita harus kuat tentunya. Jangan pernah kapok
jangan pernah menyerah, dan selalu belajar dari kesalahan kita. Dulu saya pernah mengalami itu ketika pikiran nggak bisa, tapi balik lagi, orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, disitulah kita bakal menemukan semangat lagi, dan terus belajar lagi, dan membuat kita percaya diri dan selalu yakin bisa. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Selalu yakin dengan diri sendiri dan terus belajar. Nah, itu dia 5 hal yang harus kita ketahui sebagai pemula dan orang yang mau terjun ke dunia perbarberan. Dan gua bangga jadi barber karena bisa menata mahkota orang lain dan membuat dirinya percaya terhadap dirinya sendiri. Itu ketika orang merasa puas dengan hasil potongan kita, itu bahagianya sungguh luar biasa. Dan bisa dilihat dengan orang lain hasil cukuran kita. Oke, gua Hanapi. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Thank you.